Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Weekly Stock Analysis, analisa saham-saham hasil voting, saham-saham terbaik pilihan Bapak dan Ibu dari Alert Robot, saham yang muncul dari hari Selasa sampai hari Kamis. Kebetulan untuk minggu ini di hari Senin kita ada libur ya, Bapak Ibu. Kalau nggak salah mau lihat Nabi. Jadi mulai hari Selasa sampai hari Kamis. Nanti sahamnya yang di voting biasanya 10 menjadi 9. Oke. Berikut ini adalah weekly review ya Bapak Ibu. Jadi Alert Robot mulai hari Selasa tanggal 17, 18, 19. Lalu kita juga minggu ini ada beberapa saham yang alert di tanggal 20. Nah, untuk hari Selasa sampai Kamis kebetulan cuma 9 yang bisa kita voting ya Bapak Ibu, karena ini ada ACES, dia tidak bisa masuk voting karena sudah dibahas. Saham-saham yang alert tanggal 20 ini sudah dibahas di aftermarket close analysis. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, Alert Robot ini dia dari Telegram bot. Bapak Ibu bisa join nanti Telegram bot sambil saya melakukan analisa. Bapak Ibu silakan dicoba juga, dipraktekkan ya. Nah, votingnya ada di Telegram channel nanti ya Bapak Ibu. Itu dia. Disclaimer-nya on ya Bapak Ibu. Oke, ini adalah video after market close analysis untuk penutupan tanggal 20. Jadi kan tadi alert mulai hari Selasa, Rabu, Kamis, kita vote, kita pilih saham-saham yang alertnya, dan kita akan bahas dengan end of day data penutupan tanggal 20, hari Jumat. Sementara untuk tanggal 20-nya kita sudah buat analisanya ya. Jadi poinnya adalah hari Jumat kemarin IHSG drop 2,05 karena ada saham yang punya bobot besar, 9% bobotnya, yaitu saham brand keluar dari indeks FTSI ya. Jadi memang fear ya. Dan bukan hanya brand, saham-saham yang berafiliasi dengan kepunyaan Prajogo Pangestu, dia juga terdampak. Oke. Sekarang kita lanjut Bapak Ibu. Ini dia kita sampaikan dulu informasi tentang workshop. Untuk workshop Bapak Ibu di bulan Oktober ini, di tahun 2024 ini, insya Allah kita bisa bikin 2 lagi. Setelah itu mungkin kita akan libur dulu untuk tahun bulan November, Desember kita tidak ada workshop. Jadi Bapak Ibu kalau ada waktu silahkan nanti mengikuti workshop ini. Workshopnya tentang trading as business. Jadi basicnya ini sangat mulai dari basic sampai intermediate lah. Jadi saya akan jelaskan dari pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia dan kita sudah sampai ke angkatan 34 dan 35. Oke, itu ya Bapak Ibu. Nanti link untuk deskripsinya sudah link untuk registrasi sudah saya lampirkan di deskripsi video. Oke. Nah, ini hasil votingnya Bapak Ibu. Kita seperti saya sampaikan tadi, kita ada 9 ya, biasanya 10. Dari 9 ini kita akan membahas 5 yang vote-nya terbanyak ya. Ini adalah anonymous vote ya. Jadi kita tidak tahu Bapak Ibu, saya tidak tahu Bapak Ibu pilihnya apa. Nah, dari 9 ini kita pilih 5 dan 5 yang terbanyak dari suara yang masuk ada 135 suara. Dari 135 ini yang pilihan terbanyak 19%, 26 suara adalah Bank Neo. Ya, ini juga saya sudah buy on weakness terus ya dari kemarin. Kebetulan saya punya. BRPT nomor 2. Ini BRPT ini mungkin juga nanti pembahasannya terdampak karena dia juga miliknya Prajogo Pangestu. Tapi memang kalau dari analisa sebelumnya BRPT ini stylenya cocoknya untuk nge-swing saja nih. Patternnya sudah tidak mengikuti Wyckoff. Lalu BTPS ada 17%, 23 suara. Ini mepet-mepet nih ya Bapak Ibu. BTPS 23 vote. Lalu Bank BTN 16%, 21 vote. Ini mayoritas bank ya, kecuali BRPT. BRPT ini hampir tiap minggu nih ada dipilih. Sepertinya banyak yang punya, saya nggak tahu punya atau nyangkut di BRPT ya. Karena ada selalu pilihannya terbanyak nih, yang ini. Dan alertnya keluar terus memang, cocok untuk nge-swing ya. Breeze dia 10%, 13 vote. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah memvote Hill, Pani, dan sayang sekali tadi ada di grup itu ada yang meminta mohon dibahas Arto. Ya, Artonya tidak di vote, tidak masuk ke 5 besar. Nah, Bapak yang tadi minta dibahas Arto, silahkan lakukan sendiri. Karena Bapak Ibu
percaya saja dengan analisa Bapak Ibu. Jadi practice make perfect, dan contohnya bisa belajar dari apa yang saya sampaikan. Oke, terima kasih ya kepada yang sudah memberikan suara. Ini lumayan nih 8% vote-nya ya. Artinya dia lebih dari 8 suara. Baik, apa bedanya pembahasan aftermarket close dengan weekly? Jadi weekly ini saham-saham yang alertnya tidak di hari Jumat, pertama. Jadi kita akan mengupdate status terakhirnya dengan penutupan hari Jumat. Kedua, kita akan lebih melihat Wyckoff structure-nya. Jadi ini diajarkan di dalam volume price analysis atau workshop Wyckoff method-nya. Jadi memang saya selama ini trading itu sudah ada framework-nya. Framework-nya itu berdasarkan apa yang diajarkan oleh Richard Wyckoff pada tahun 1800 lah. Dia membuat 1800-an sampai awal tahun 1900 dia membuat bukunya. Jadi sudah lama, dan saya sudah mengimplementasikan di pasar saham Indonesia mulai pakai Wyckoff ini tahun 2008-2010 lah. Mulai 2010 saya sudah konsisten pakai ini. Sampai sekarang ya Bapak Ibu, itu udah. Jadi sekarang kita lihat Wyckoff. Jadi Wyckoff itu strukturnya, pada prinsipnya dia akan mendeteksi bagaimana perubahan atau trend changing akibat adanya strong hand. Jadi perubahan akibat adanya change of character dan sebagainya, di mana hal itu hanya bisa dilakukan oleh istilahnya, kalau di dalam bukunya namanya strong hand. Kalau di dalam bukunya Bapak Ibu bisa baca Wyckoff, ini tahun 1900-an ya. Dia mengatakan istilahnya strong hand. Nah, pasar saham Indonesia belum ada nih. Kita belum terbentuk, masih dijajah Belanda. Nah, di Indonesia istilah strong hand ini disebut dengan bandar. Nah, kalau Wyckoff di bukunya menyatakan bandar ini istilahnya adalah composite man. Oke, ya. Jadi bukan saya yang menciptakan ini. Kalau orang Indonesia bilang bandar-bandar ya. Bandarmologi, pencipta bandarmologi Indonesia, itu samalah prinsipnya sebenarnya mereferensi apa yang disampaikan oleh Wyckoff. Jadi Wyckoff ini termasuk salah 5 orang-orang yang menjadi peletak konsep-konsep pasar saham selain Dow ya, selain Dow, Richard Dow, Wyckoff dan sebagainya. Oke, jadi prinsipnya kalau saham itu ada dua struktur di dalam Wyckoff yang dikendalikan oleh strong hand atau bandar adalah saat terjadi distribusi dan saat terjadi akumulasi. Nah, apa yang terjadi di distribusi? Saat itu terjadinya marking up, ya, ini disebut dengan preliminary supply, lalu dia punya di sini biasanya buying climax, authorization, secondary test, maka di sini disebut dengan change of character, baru dia di sini disebut dengan fase cause. Sebab dalam Wyckoff itu ada hukumnya namanya cause and result ya. Jadi ada sebab, cause and effect ya. Ada sebab, ada akibat. Jadi jatuhnya saham itu adalah akibat dari bandarnya atau strong hand melakukan distribusi atau composite man. Naiknya satu saham itu adalah akibat dari strong hand atau bandar melakukan akumulasi. Itu hukum Wyckoff. Jadi kalau kita lihat di sini dia ada preliminary support, di sini disebut dengan selling climax, ini auto rally, ini adalah secondary test, baru dia masuk biasanya ada spring, ini menjadi the best time for buying, ini menjadi second chance to buy, ini disebut dengan marking up ya. Ini marking up. Jadi yang kita pelajari adalah yang terjadi di sini ketika saham itu diakumulasi oleh bandar atau composite man. Dan ketika dia sudah the best time for buying, itu adalah waktu terakhir kita beli, the best time ya, beli di sini, luar ke sana. Karena waktunya sudah the best time, itu sudah tidak. Kalau Bapak Ibu bisa beli di sini, ini bisa setahun, 2 tahun panjangnya. Tapi kalau beli sudah the best time, ya the best time, waktunya yang terbaik. Oke, kalau kita lebih perjelas bahwa Wyckoff menyatakan bahwa di pasar saham itu strukturnya cuma ada 4 ya. Jadi dia mengatakan pertama ada fase akumulasi. Di sini ada fase akumulasi, di sana ada masa marking up, lalu ada distribusi, lalu ada masa marking down, ya, ada 4. Setelah itu dia akan balik lagi ke akumulasi. Nah, biasanya setelah terjadi akumulasi maka kita sebut dia the best time for buying. Kita belinya ketika selesai fase akumulasi, itulah the best time for buying. Nah, ciri-cirinya kalau kita beruntung dan kita sudah terlatih ya, misalnya Bapak Ibu banyak belajar metode Wyckoff ini, lalu banyak berlatih di pasar saham, banyak diskusi,
biasanya kita bisa menemukan namanya spring. Kalau terjadi spring, ini 80%, 90% kita akan dekat-dekat dengan the best time for buying. Spring adalah the best price for buying. Lalu biasanya setelah terjadi spring, the best time for buying, biasanya 80% dia akan memberikan second chance to buy. 20% dia langsung naik aja tanpa memberikan second chance to buy. Oke, nah setelah itu dia masuk fase marking up, distribusi. Nah, di distribusi, kalau kita beruntung kita menemukan namanya uptrust pada fase di ujung dari distribusi, ini adalah indikasi bahwa dia akan terjun melanjutkan ke marking down. Nah, pas dia selesai, di sini kita sebut the best time for selling. Jadi kita pasang stop loss 2 tick di bawah ranging lah. Kalau kita pakai Donchian di bawah Donchian, lower Donchian. Setelah dia jebol, maka biasanya 80% dia akan naik untuk memberikan second chance to sell. Setelah itu dia masuk fase marking down. Kita harusnya sudah exit di 2 step ini. Kadang-kadang dia berikan kesempatan ketiga ya. Jadi market itu kadang-kadang memberikan sinyal, masalah kita aja yang tidak terlatih dan tidak bisa baca. Oke, itu dia Bapak Ibu. Saya rasa kita langsung pindah aja ke pembahasan saham-saham pilihan Bapak dan Ibu. Baiklah, kita sekarang pindah ke Telegram botnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa juga nanti belajar, ikut melakukan seperti yang saya lakukan. Jadi ini adalah tutorial, sharing pengalaman. Bapak Ibu bisa belajar. Bapak Ibu akses saja Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Ketika saya mengetikkan perintah, Bapak Ibu juga coba. Terus dengarkan penjelasannya. Nah itu terus kita belajar, saya ulang-ulang, kita ulang-ulang. Nanti mungkin sahamnya, misalnya yang Arto, tadi request supaya Arto dibahas, kebetulan tidak bukan yang terbanyak. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri gitu. Jadi practice make perfect ya. Silakan akses Telegram botnya ada di deskripsi video. Nah, kita akan mulai dengan pembahasan pertama adalah BBYB. Kita cek dulu, kita cek ya alert BBYB. Ini BBYB ini menarik, walaupun dia sebenarnya bergerak bersamaan dengan Bank Arto dan yang lain-lainnya bank digital ya. Jadi BBYB ini, Bank Neo ini sudah masuk ke Kompas 100 sejak Agustus. Dia sebelum-sebelumnya dia belum masuk. Oke, jadi dia sejak bulan Agustus tanggal 19 dia ada alert, tanggal 23 sudah alert. Nah, di sini nih saya sudah mulai buy on weakness nih, nunggu dia turun, saya dapat barang. Walaupun tidak full power ya, paling-paling dapat 40% lah masih. Ya, masih berharap dia masih berdoa supaya turun gitu. Sekarang kita akan cek dengan Speedo, kita cek-cek dulu ya. Jadi kita akan banyak pembahasannya di struktur Wyckoff-nya. Speedo. Sebelum itu kita bahas dulu kompositnya. Ya, kita lihat bagaimana penutupan kemarin VPA komposit. Ya, karena alert ini kan sampai hari Kamis. Jadi untuk hari Jumat kemarin menariknya IHSG-nya turunnya dalam. Dalam sekali malah ini ya 2%. Karena dari sebelum-sebelumnya kita sudah mengatakan bahwa sebaiknya memang IHSG turun. Supaya apa? Supaya dia rilis lah karena speedometernya sudah ekstrim. Lalu kita juga yang ketinggalan, saya nahan supaya nggak beli ketika naik. Saya berharap, saya suka kalau beli saham itu saya suka harganya diskon. Nggak suka saya lagi FOMO lagi naik-naik itu saya beli. Saya nggak suka. Saya sukanya lagi diskon, saya beli, habis itu dia naik lah. Di sini kita berharap kapan kita bisa beli, nanti kita lihat mungkin dia ada gap-gap yang bisa kita. Seperti ini ada gap ya, tapi ini kejauhan. Ini ada gap juga, seperti itu. Kita lihat weekly-nya. Bapak Ibu nonton ini, weekly after market close hari Jumat. Nanti saya tampilkan di sini lah. VPA weekly, ini sekilas saja. Weekly composite, bahwa memang yang ekstrim kemarin itu adalah di weekly, yang berbahaya. Nah ini dia sudah ada sinyal. Nah, ini kalau minggu depan dia divalidasi dengan candle merah, itu adalah validasinya, maka kita akan tunggu di bawah. Tunggunya di mana sih? Saya sih, ini adalah resisten, biasanya sini akan become support nih garis ini. Oke, jadi dia mulai buy on weakness di sinilah. Oke, itu ya sekilas. Silahkan sinyalnya adalah down bar, ya, volume indicate weakness, tapi dia tunggu validasi satu candle lagi ya Jumat depan. Jadi kalau Jumat ini agak turun, nggak usah cari-cari alasan karena memang butuh pullback gitu. Tinggal strategi kita aja manfaatin market. Oke, udah ya itu ya market. Kita cek dengan BBYB tadi, Speedo, BBYB.
Speedo BBYB bagaimana? Dia berada di zona netral ya Bapak Ibu. Artinya demand-nya sama dengan supply saat ini. Apakah dia terpengaruh turun juga? Kita cek nanti ya. Jadi kita cek juga dengan star BBYB. Bapak Ibu, karena nggak fokus ke speedometer, Bapak Ibu nanti bisa lakukan sendiri. Nanti kita akan berlama-lama di chart price volumenya. BBYB dia jadi melemah berapa hari yang lalu menguat, sempat menguat 1, 2, 3 bintang belakangan. Nah ini masih tampak sedikit menguat lah ya, ada penguatan, momentumnya juga naik. Kenapa? Kompositnya -2 nih, dalam jatuh. Sementara sektor finance-nya dia tampak menguat. Kebanyakan perbankan nih, nanti kita akan bahas ininya ya, foreign flow map-nya. Kita cek dengan OW star BBYB, kita cek weekly-nya. Oh, weekly-nya bagus, masih aman weekly-nya Bapak Ibu. Dia berputar-putar. Ini tampaknya ada akselerasi untuk weekly-nya ya. Jadi masih aman, mudah-mudahan dia bisa bergerak ke sana. Tapi kalau dia sudah berbelok begini, mungkin kita rapatkan stop loss lah. Oke, kita langsung saja VPA monthly BBYB. Kita lihat apa yang terjadi dengan Bank Neo. Bank Neo, Bapak Ibu, kalau lihat struktur wake off-nya, dia sudah selesai. Sudah selesai struktur wake off-nya. Artinya di sini ada fase akumulasi. Ini adalah the best time for buying. Yang tadi yang sudah saya kasih tadi ya, ini the best time for buying. Dia turun memberikan second chance to buy, baru dia marking up. Sudah selesai ya. Artinya sulit untuk lebih tinggi dari ini selama ini ya. Jadi sulit. Kecuali terjadi extraordinary lah, seperti apa ya. Extraordinary lah. Jarang lah. Kalau udah selesai satu siklus, kita targetnya nggak usah tinggi-tinggi, berharap kalau pegang BBYB, Bapak Ibu beli di 280 atau 250, jual di 2600, agak berat ya Bapak Ibu, karena siklusnya sudah selesai. Euforia sudah. Artinya apa? Di sini banyak supply. Ini orang yang beli di harga 2400, ini nyangkut nih. Itu logikanya ya. Detailnya nanti saya ajarkan di kelas kalau Bapak Ibu ikut workshop volume price analysis. Nyangkut kan supply-nya. Jadi di sini juga ada sell mother candle, di sini ini jadi target ya. Jadi kalau Bapak Ibu, ini nanti kita jadi target 1400, jual di sini 50%, sisanya mungkin jual di sini 2200 50%. Nah, sisanya let profit run. Begitu caranya. Jadi kalau Bapak Ibu berharap beli di 250, jual di 2600, agak trading plan-nya terlaluan ya. Jadi yang rasional ya, kita pasang-pasang target yang realistis di sini. Yang penting risk reward-nya sudah 2 kali lipat. Sinyalnya tidak ada monthly karena belum ya Bapak Ibu. Jadi strukturnya sudah, ini ada distribusi, terjadi distribusi dalam 1 bulan 2 bulan ya, distribusi. Memang saya akan berlama-lama di sini. Ini adalah marking down ya. Marking down. Lalu kita lihat ini adalah selling climax, auto reaction, secondary test. Sudah bottoming terjadi di 208. Kalau nanti BBYB ini turun sampai 208, itu kesempatan kita buy on weakness. Ultimate stop loss-nya ada di 204. Ya, jadi dia akan dari akumulasi. Ya, jadi kalau kita kan dari tanah kembali ke tanah, dia dari akumulasi akan balik ke akumulasi. Kita lihat VBP-nya. VBPM BB Bank Neo. Dia balik ke demand zone. Nah, di sini ada demand zone, Bapak Ibu. Dia balik ke demand zone. Memang begitu hukumnya. Jadi ini respect. Kalaupun naik, dia mau naik tinggi secara teori susah mencapai di atas sana karena di sini ada orang nyangkut, ini supply zone ya, ini ada orang nyangkut, ini orang nyangkut, banyak yang nyangkut. Sampai sini aja sudah alhamdulillah nih Bapak Ibu ya. Jadi beli di 200 atau 300, jual di 900 udah lumayan itu. Oke. Sekarang kita lihat turun ke VPA weekly BBYB. Jadi karena saham pertama nih saya akan agak lengkap dengan BBYB karena saya juga punya. Dia marking down ya Bapak Ibu, marking down. Kan ada monthly, ada weekly. Saya pakai mana? Sebenarnya kalau untuk nge-swing saya pakainya weekly. Kalau monthly itu hanya struktur besar menyatakan dia sudah pernah terjadi wake off struktur yang besar. Kalau di sini kan nggak tergambarkan yang sebelah sana, jadi monthly gambarkan. Kalau turun ke bawah ini adalah marking down. Jadi dia sudah marking down,
dia masuk selling climax ya, authority secondary. Jadi kalau dia berhasil break yang tinggi ini kita sebut nanti kalau dia break, kita nggak tahu ya, bisa saja dia setahun atau 2 tahun lagi, maka dia menjadi di sini menjadi the best time for buying lagi. Kita menunggu itu. Monthly ya, weekly ya. Berarti targetnya agak tinggi, bisa di sini jual dan di sini. Inilah ya, ini sell ya, skandal besar ini. Atau ini. Jadi kalau di sini juga bisa, di sini juga bisa nih. 2000 lah. Kalau misalnya kena 400 atau 500, kita beli, jual di 2000, itu lumayan profitnya Bapak Ibu ya. Jadi karena ini marking down, ini ke sana mungkin bisa 2 tahun lagi atau setahun lagi atau 6 bulan lagi, saya nggak tahu. Baru nanti dia naik ke atas disebut dengan marking up. Itu frameworknya. Ya, kalau Bapak Ibu mau detail nanti silakan ikut workshopnya. Kita turun ke VPA BBYB. Nah, ini entry-nya di daily. Oke, kita lihat entry-nya di daily. Oke. Nah, sinyal untuk hari Jumat tidak ada. Di sini dia menjadi the best time for buying atau bebas saja lah Bapak Ibu. Di sini juga bisa menjadi the best time for buying. Ini adalah second chance to buy. Anggaplah ya. Jadi pas turun di sini kemarin saya buy. Ya dapatnya cuma segitu. Jadi kalau yang mau agresif, stop loss-nya 268 kurang 2 tick, berarti 264. Kalau kena stop loss nanti buyback lagi di bawah ini. Cari dimensionnya. Di sini kalau menurut saya sih, di mana sih the best time for buying menurut saya di sini. Kenapa? Lihat volumenya. Jadi mulai detail perubahan volume tuh memang sejak di sini. Jadi di sini, ini mulai beli. Nah, sepanjang ini dia beli. Kalaupun dia turun, kena 268 ini kita bisa buy di 268. Saya pasang buy ini turun ke bawah nih Bapak Ibu, masih pasang buy. Stop loss saya kalau nggak salah belum saya udah naikkan di sini lah, bener lah stop loss saya di sini. Ya, nanti kalau kena stop loss kan ketika ini break stop loss di sini. Naik ini break yang stop loss saya pindah ke sini. Nanti kalau dia break ke atas maka stop loss saya berada di swing bawah ini lega. Oke. Jadi seperti itu. Jadi dia kalau Bapak Ibu lihat ini candlenya merah. Bearish kan? Kalau bearish volumenya besar, kita exit. Tapi kalau bearish volumenya turun, nah justru beli. Justru saya beli nih Bapak Ibu ya. Jadi plannya seperti itu. Yang penting Bapak Ibu pasang stop loss paling enggak di 264. 268 kurang 2 tick. 264. Pasang stop loss. Kalau Bapak Ibu nggak pasang stop loss, disclaimer on. Gitu. Disuruh pasang stop loss tetap nggak mau ya, nggak tahu lah lagi ngomongnya seperti apa. Oke, kita lihat VBP weekly BBYB. Tadi mau pasang target di atasnya benar nggak ya? Kita lihat. Ya, di sini kalau kita main di situ tadi, yang mau jual di sini juga boleh ya. Karena ini ada supply zone. Jadi Bapak Ibu bisa targeting 1000-an ini boleh. Atau di 1600 boleh. Karena ini ada supply. Supply itu sebenarnya kalau mau jual di sini juga boleh. Jual 10% di sini, jual 15% sini, jual 50% di sini. Jadi kita cari level-level tadi. Yang penting kalau Bapak Ibu hitung, beli di 260 atau beli 280, 90, jual di 770, profit nggak gitu? Risk reward-nya 2 kali nggak? Kalau 2 kali udah ambil gitu. Nggak usah macam-macam. Tinggal jualnya mungkin 15%, 20% gitu aja diatur. Sekarang kita lihat dengan VBP BBYB. Nah, jadi di sini kita nggak kelihatan ya. Kelihatannya tadi harus pakai weekly. Cuman kalau dia turun, di sini ini demand zone. Ini demand zone ini. Jadi zona yang ini beli. Oke, stop loss tadi kan di sini. Di bawah 2 tick di bawahnya kan, di bawah ticknya. Jadi zona ini kita buy ini Bapak Ibu. Kalau dia turun lagi, asal volumenya turun, buy in ya, beli. Tapi kalau volumenya meningkat, dia jebol, itu harusnya exit. Oke, sudah ada tutorialnya tentang volume price analysis. Jangan sampai bearish volumenya besar. Itu sesuatu yang berat untuk dilawan ya.
Di sini zona supply and demand masih, kalau yang tadi mau yang konservatif, yang stop loss-nya di bawah, di sini masih beli, di sini masih beli karena kita masih punya demand zone di bawahnya. Kita lihat dengan foreign flow. Wave dulu deh. Wave-nya tidak ada sinyal, lalu kita lihat naik, turun. Nah, dia mau ngetes ya, low, high, high, low. Harusnya kalau dia break atas higher high ya, Bapak Ibu. Di sini juga dia belum berubah tren. Mudah-mudahan dia bisa lebih tinggi lah, karena ini wave-nya bottom ini, high, low. Harusnya dia break menjadi higher high. Kemarin 3 hari berturut-turut di BBYB orang-orang hajar kiri ya. Jadi nilainya untuk hari Jumat 586 miliar itu. Jadi hajar kiri, netnya juga hajar kiri ya Bapak Ibu. Maksudnya nilainya 19 miliar. 19 juta lot size, lot sahamnya, volumenya. Oke, kita cek dengan foreign flow, PIF, BBYB. Foreign flow untuk Bank Neo untuk penutupan hari Jumat kita lihat. Ini menarik Bapak Ibu, chart foreign flow untuk Bank Neo Commerce. Kalau kita lihat memang pergerakannya agak sporadis ya. Tetapi kalau kita lihat terakhir bahkan seminggu belakangan ini net buy terus nih. 3 hari yang lalu membesar. Kalau hari Jumat kita lihat aslinya net buy sebesar 1,73 miliar. Tapi dalam 5 hari belakangan net buy-nya membesar 12,11 miliar. Nah, ini ya, di sini Bapak Ibu lihat garisnya. Tetapi setelah itu sampai dalam 20 hari ini ada yang besar-besar net sell, ini turunnya juga dalam. Net sell dalam 20 hari 17,97 miliar, net sell minus. Lalu dalam 60 hari dia menjadi positif, net buy tercatat 8,65 miliar asing net buy. Dalam 1 hari juga tetap net buy walaupun nilainya tidak banyak berubah, dalam 1 hari menjadi 8,55 miliar. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk foreign flow Bank Neo. Kalau kita lihat memang orang hajar kiri, tetapi asingnya net buy ya, gitulah kesimpulannya. Saham kedua adalah BRPT, alert BRPT. Jadi BRPT ini harus kita hubung-hubungkan dengan apa yang terjadi dengan brand dan yang lain-lainnya, saham-saham para jago pangustu yang tidak ada alasan apa-apa, juga tidak ada diumumkan, tapi mereka terdampak secara psikologis itu ya. Alertnya keluar terus sampai tanggal 9 hari Kamis ada BRPT. Kita cek dengan Speedo BRPT. Cek-cek dulu. Dia tertekan juga menjadi fear. Artinya supply-nya masuk kemarin Bapak Ibu. Nah, ini masih bisa turun lagi nih sampai kemudian kalau mau buy on weakness di dalam extreme fear lah Bapak Ibu kalau mau nge-swingnya. Saya kalau dia masuk ke extreme fear saya akan beli nih. Karena dia nge-swing nih polanya. Oke, kita lihat dengan Star BRPT. BRPT meliuk-meliuk, nanti kalau Bapak Ibu menemukan saham daily yang berputar-putar seperti ini artinya sahamnya nggak kemana-mana, kita bisa pakai chart weekly-nya, nge-swing saja lah di daily. Oke, untuk sektor basic juga bolak-balik dia berada di zona panik masih, kita lihat weekly-nya, W-Star BRPT. Saya kalau di bawah 1000, saya baru mau nyicil beli nih. BRPT kalau lihat weekly-nya, supply-nya masuk, Bapak Ibu mulai berbalik lagi ke arah panik. Padahal dia sebelum-sebelumnya weekly-nya sudah konsisten bergerak, dia habis panik terbit lahop. Ada berita. Maka dia supply-nya masuk. Mudah-mudahan dia kalau turun di bawah 1000 bisa kita cicil untuk buy on weakness. Kita cek dulu zona demand-nya lah. Kita lihat VPA monthly, kita lihat strukturnya BRPT. Ini selalu saya ulang-ulang bahwa dia punya beberapa pattern ya. Pattern pertama ada 3 ya. Pattern pertama ketika dia ini fase akumulasi. Ini di tahun 2000 sampai 2016, lalu di 2017 mulai ada marking up. Oke. Akumulasi ini marking up sampai dengan akhir 2019 baru distribusi. Nah, ini pattern berbeda. Jadi mulai tahun 2020, jadi dia patternnya sudah seperti ini. Nah, berbeda nih tahun 2020 ya. Taruhlah ambil dari sini. Oke, jadi market up, dia kalau dimasukkan ke pola distribusi atau marking down, polanya berbeda. Dia mainnya lebih volatile. Ya, volatilitasnya lebih tinggi, turun gini. Ini pattern sendiri nih, bentuk triangle. Akhirnya dia breaknya ke atas. Ini pattern 1. Ini pattern 1. Ini pattern 2.
setelah dia break ini jadi pattern 3 nih. Nah, pattern ketiga bisa jadi gabungan atau malah bisa jadi tidak beraturan. Kita pakai time frame lebih kecil untuk nge-swing. Beli sekitar di bawah 1000 kalau kita ambil batasnya ini. Jadi kita beli sekitar 1000, inilah yang tinggi ini kita ambil. Nah, tinggal ini berapa, kalau turun itu kita beli. Kalau ke atas kita jual lah. Ini makin lama makin kecil pula dia. Ya, jadi kalau kena atas 1200 ke atas ini kita jual. Kenapa? Kita lihat dari mana? Ini pattern 1, kita lihat dari volumenya. Lalu ini pattern 2, volumenya flat. Ini pattern 3. Oke, gitu ya. Jadi kalau mau pakai wake off juga terpaksa kita ke time frame lebih kecil. Karena janjinya saya kan pendekatannya lebih ke wake off ya. Kita lihat dengan VPA, weekly, BRPT, kita turun ke weekly. Nah, ini tadi kelanjutan dari pattern 2. Sekarang ini pattern 3 seperti ini. Dia volatilitasnya meningkat juga. Artinya, ini kalau kita tarik garis, ini ya, high yang ini. Tarik garis ke sana, ya, di 1000-an. Kalau dia turun di bawah 1000 ini, saya strateginya kemarin-kemarin itu, mulai tahun lalu, itu beli. Nah, sekarang belum. Nanti mudah-mudahan dia turun. Sampai 8400, ini saya beli ya. Saya beli. Ya, nanti mudah-mudahan dia naik lagi, kena 1400 jual, atau 1300 jual, masuk lagi. Seperti itu saja. Ya, seperti itu saja yang bisa dilakukan. Tergantunglah kalau dia sudah ada cannya, ada sinyal-sinyal seperti ini, atau yang jelas di speedometernya dia menjadi extreme grid, saya jual. Ya, nanti sini extreme fear, mudah-mudahan kita bisa beli, karena patternnya sudah berubah. Oke, jadi price dan volumenya bisa kita manfaatkan untuk mengubah strategi trading di BRPT ini. Jangan berharap investasi lah. Kalau dia misalnya kayak brand di 70 berapa? 97 dipegang sama segelintir orang, itu susah kalau kita invest. Lalu kita akan lihat VPA BRPT, lihat daily-nya. Dari mana kita bisa entry? Ya, jadi ini ada gap ya, Bapak Ibu. Nah, ada gap. Mudah-mudahan nanti kita bisa lihat. Jadi kalau jatuh terus, mungkin mulai di bawah ini, 1000 ini. Di sini adalah zona saya buy. Ya, sampai 820 sampai bawah sini lah. Doakan saja dia turun ke bawah, Bapak Ibu. Ya, ini masih terus panik. Nanti mulai di bawah garis yang low ini, mulai 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot, 6 lot, 7 lot, sampai 10 lot, 20 lot gitu lah ya. Makin lama makin besar sampai bawah. Nah, doa kita adalah turun terus supaya kita bisa beli. Nanti jualnya di atas lagi, swing lah. Kita cek dengan VBP Weekly BRPT. Karena pattern wake off-nya nggak kebaca. Ya. Jadi ini dia akan masuk ke zona. Kalaupun dia jebol, buyback-nya di bawah. Ini ya, ini demand zone. Kalau dia jebol, exit, buyback lagi di bawah sini. Karena ini demand zone-nya. Oke. Jadi kalaupun Bapak Ibu nanti kena 820 kena stop loss, ya berapa kena stop loss itu kita beli lagi di bawahnya sampai di bawah ini. Atau cari saham lain, VBP BRPT. Kita lihat, kelihatan nggak bawahnya untuk buy on weakness? Ya ini posisi buy kita itu dari 1000 sampai di sini nih. Itu posisi buy. Ya. Kalau mau sabar satu lot sampai bawah aja dicicil satu lot. Stop lossnya nanti di paling bawah. Pakai monthly. Monthly-nya berapa ya stop lossnya? 710 atau 700. Di bawah 700 exit. Tapi saya enggak, saya akan exit secepatnya lah. Sekarang kita lihat dengan wave. Wave-nya nggak bisa kebaca nih Bapak Ibu. Dan langsung pivot saja. Berikut ini adalah sebentar. Ya, berikut ini adalah chart foreign flow untuk BRPT. Jadi kemarin pengumumannya untuk brand adalah FTSI. Jadi artinya itu adalah untuk acuan bagi investor asing. Nah, dengan keluarnya asing di brand, maka terpengaruh juga asing keluar juga di BRPT kan. Mereka kan pasti punya pikir yang sama. Ini BRPT ini sekian puluh persen dipegang oleh segelintir orang. Retailnya sedikit saja yang pegang, oke? Jadi asingnya kemarin keluarnya besar Bapak Ibu, minus 58,54. Ya, rata-rata dia cukup besar. Dalam 5 hari dia juga net sell minus 56,84. Dalam 20 hari dia net sell tercatat minus 17,74. Dalam 60 hari pertama besar asingnya net sell 50,24 miliar.
Dalam 1 hari asingnya makin besar, net sale-nya menjadi 438,85 miliar. Itu asing di BRPT. Mungkin juga masih akan berlanjut ya Bapak Ibu, karena memang kan sentimen yang terjadi di brand sama BRPT itu sama. Kalau mau beli dikit-dikit aja. Yang penting profit, jangan hajar di BRPT. Karena polanya dengan brand sama nih, agak gambling-gambling dia. Supirnya kelihatan itu, supir angkot, supirnya lah. Oke, sekarang kita lanjut dengan BTPS. Alert BTPS. BTPS ini saya belinya ketika panik-paniknya masuk juga ya. Jadi beberapa saham perbankan saya masuk karena lagi panik-paniknya. Extreme, menggunakan strategi Extreme Fear. Tunggu ya, saya cek dulu. Ya, kita cek dulu alertnya ya BTPS Bapak Ibu. Alert BTPS, jadi BTPS ini dia konsisten. Cuman kalau kita lihat kapan sih mau freshnya, kapan ini? Oke, 29, 16, 21. Ada terus ya Bapak Ibu. Tapi mungkin waktu itu alertnya saya kalau nggak salah di bulan Juni. Bulan Juni, bulan Mei, dia pokoknya laporan keuangannya atau apa dia turun lah Bapak Ibu. Sekarang kita cek dengan Speedo, kita cek dulu Speedo BTPS, apakah dia ekstrim. Grid, ya saat ini grid artinya supply, maaf, artinya kalau berada di zona grid dia demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star BTPS untuk penutupan tanggal 20. Kalau lihat daily star dengan komposit kemarin turun minus 2, dia langsung melesat, langsung masuk ke zona grid ya Bapak Ibu. Sementara finance-nya juga fluktuatif ini, memang sentimennya sebelum-sebelumnya adalah suku bunga. Sekarang kita cek dengan weekly-nya, Star BTPS. Ya, kalau lihat weekly-nya manis, bagus. Dia stabil bergerak Bapak Ibu. Kalau kita lihat harusnya kita belinya di zona ini sebelumnya kemarinnya. Dia bergerak dari panic menuju hope. Hope bergerak ke grid. Nanti ini kalau bergerak grid, kalau dia weekly-nya sudah berbelok, apakah ini nanti bulan Desember pas window dressing, kalau dia udah berbelok ke sana, supply-nya sudah masuk, fear-nya mulai masuk, mengarah ke fear, kita sudah bisa profit taking dulu, ya amankan dulu ya Bapak Ibu. Dalam kalau weekly ini mungkin masih bisa lah. 2 bulan lagi Desember kita bisa panen ini. Sekarang kita akan cek dengan VPA monthly BTPS. Kita lihat. Ya, ini panik-paniknya dia di bulan April. Maaf, di bulan April atau bulan Juni ya. Di sini panik-paniknya. Jadi ini kalau hold-nya hold saja lama ini Bapak Ibu ya, karena dia turun. Nah, nanti paling enggak yang kita lihat ini ada sell mother candle ya. Jadi targetnya jual di sini boleh ya. Ini ada candle merah kan? Ya sejak dia merah ini belum ada yang tes. Nanti ini bergerak ke atas, jualnya di 3000-an ini kalau pegang. Sabar saja. Mudah-mudahan ini akumulasi marking up ke atas. Kita lihat weekly, VPA weekly BTPS. Itu ada struktur marking down lalu masuk akumulasi. Dia sudah masuk akumulasi ini kalau kita lihat. Sedikit ya. Jadi ini kalau kita lihat ini adalah marking down. Tadi yang target kita jual ini disebut dengan stepping out. Ini ditarik garis ke sana, silakan berapa? 3.300 atau 3.400 itu menjadi target TP ya, profit taking. TP-nya di sini. Jadi kalau buat trading plan, jaga atas, jaga bawah, stop loss di 900 berapa ini kalau pakai weekly, maka targetnya mudah-mudahan profitnya menarik ya, antara risk dan rewardnya. Volume untuk weekly-nya meledak nih Bapak Ibu. Volume weekly-nya meledak. The best time for buying weekly. Ini the best time for buying weekly. Mungkin dia akan turun dulu untuk lagi naik ke atas ya. Ini break 1330 dia perdancian break, close-nya di 1355 ya, 1355. Sinyalnya demo indicate strength, volumenya sangat besar, white dan ledakan volume nih weekly-nya. Menariknya ya, di sini juga terjadi uptrend arahnya ke atas, berarti terjadi akumulasi.
ini ke atas. Jadi selling climax, auto reaction secondary test. Kalau lihat strukturnya, ini adalah fase marking down. Lalu di sini karena ada selling climax, ini SC, ini AR, ini ST, low, high, high, low, high, high, maka fase ini disebut dengan accumulation. Berapa lama nih accumulation? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulannya. Mungkin sebentar lagi nih. Sebulan lagi dia bisa naik. Nah, mudah-mudahan sampailah ke 3000. Paling enggak ke 2407 ini. Ya, yang ini. Yang ini kalau nggak candle yang ini juga boleh ya ini. Karena dia sell under candle, ini dulu dites tapi jualnya mungkin 20% saja. Karena kita masih punya target di atasnya. Oke, menarik. Di weekly-nya, kesimpulan di weekly-nya dia the best time for buying. Kalau lihat struktur wake off, sudah ada auto reaction dan ini volumenya rendah-rendah di fase B. Mungkin dia akan turun dulu memberikan second chance to buy ya. Jadi kalau BTPS turun berarti dia memberikan second chance to buy di weekly. Kita lihat VPA BTPS. Oke, kalau di daily kita lihat dia ada sinyal namanya effort to move up has failed, bearish sign. Kenapa? Pertama dia sudah ada sinyal buying climax. Lalu dia harus turun karena sudah break disebut dengan bearish sign. Nah, ini bisa turun lagi. Kalau dia turun di bawah ini kita buy ini Bapak Ibu. Stop loss sekarang sudah bisa dinaikkan menjadi 1190 ya. Oke, 1190 artinya 1200 kurang 2 tick. Oke, kalau di daily dia ini menjadi the best time. Second chance to buy. Kalau ini mau jadi the best time, ini menjadi second chance, ini mungkin jadi kesempatan ketiga. Stop loss aman, sudah mudah-mudahan dia karena sudah punya pattern ya. Ini adalah spring. Oke, dia spring, the best time for buying, second chance to buy. Kita punya low, punya high, high low, higher high, high low, higher high. Artinya kalau udah begini, ini disebut dengan marking up. Ini adalah accumulation. Jangan buru-buru jual. Ini adalah marking down. Ini wake off ya. Ini adalah spring. Selling climax, auto reaction secondary test, volume fase B. Akumulasi terjadi di zona ini. Oke, itu. Jadi strukturnya kebaca. Kalau untuk BTPS, tinggal kita sekarang asal dia break lagi, stop loss-nya kita naikkan terus. Kita cek dengan wave. Wave-nya ya lumayan Bapak Ibu, membentuk new high, ini juga volumenya high. Jadi ini volumenya high, membentuk new high, tapi sayangnya kemarin dia hajar kiri sebesar 8 juta lot, 8 juta sekian lot, lalu nilai transaksinya 11 miliaran. Jadi wave-nya bergerak ya, dia turun untuk membentuk new low, untuk naik lagi. Jadi wave-nya udah mulai masuk ke uptrend nih, low, high, high, low, higher, high, high, low, higher, high. Dia pullback dulu. Nah, di sini kita buy on weakness kalau Bapak Ibu masih punya cash untuk entry. Yang penting stop loss-nya tadi di bawah 1200 ini di bawah. Yang penting pasang stop loss. Atau naikkan stop loss-nya. Kita lihat foreign flow BTPS. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk BTPS Bapak Ibu. Yang memang kelihatannya ada perbedaan ya. Di sini asingnya distribusi, sahamnya turun. Di sini akumulasi, sahamnya nggak ngapa-ngapain. Mulai naik, asingnya belum masuk signifikan, belum ya. Kalau lihat tren ini belum. Kemarin hari Jumat saat IHSG turun minus 2, asingnya net sell sebesar minus 9,6. Dan 5 hari asingnya net sell net buy. 5 hari net buy 7,9. Dalam 20 hari tercatat net buy 17 miliar, tapi dalam 60 hari asingnya tercatat net sell minus 4,94 miliar. Dalam 100 hari asingnya tercatat minus 20,65 miliar. Oke, itu dia foreign flow untuk saham BTPS. Sekarang kita akan lanjutkan ke saham berikutnya adalah BTPN. Alert BTPN. Ini salah. Alert BTPN.
Banyak perbankan, alert BBTN, alert BBTN. BTPN ini nggak masuk Kompas 100, ini nggak ada dia. Aneh ya, induknya nggak masuk. Oke, BBTN Bank Tabungan Negara, kita lihat dia freshnya belinya harusnya di tanggal 20 Juni sampai 12 Juli. Di situ alert pertama dan keduanya. Ini freshnya di sini ya, Bapak Ibu. Kita cek dengan Speedo apa yang terjadi hari Jumat kemarin, Speedo BBTN. Extreme Grid, hati-hati kalau Extreme Grid memang rentan untuk terkoreksi ya. Extreme Grid artinya naiknya sudah greedy. Kita cek dengan Star BBTN. Kuat dia ya, Bapak Ibu. Kalau kita lihat iya, relatif terhadap komposit yang turun -2, dia tetap terjadi akselerasi. Finance-nya juga terjadi akselerasi relatif terhadap komposit karena kompositnya -2 ya. Kita cek dengan W Star BBTN. Bagaimana dengan chart weekly-nya? Chart weekly-nya dia lari kencang masuk ke zona grid padahal sebelumnya dia berada di panic. Dia tidak di fear. Dia tidak turun dulu ke panic, sudah lanjut naik. Kita lihat VPA monthly BBTN, bagaimana struktur besarnya di bank BBTN pakai chart monthly, time frame monthly. Dia akan kelihatan apakah struktur workout-nya sudah. Aduh, ini kayaknya sudah ya Bapak Ibu ya. Sepertinya sudah ini perjalanannya. Jadi ini adalah fase akumulasi. Ini adalah fase marking up ya. Ini akumulasi ya. Ini adalah marking up. Ini distribusi. Berapa bulan nih? Ini marking down sampai pandemik ya. Lalu setelah pandemik dia polanya belum membentuk satu struktur karena struktur besarnya sudah terbentuk. Jadi dia marking up, marking down, distribusi. Nah, bergerak. Mudah-mudahan dia bisa close 1610 supaya apa? Dia punya tren baru. Tren baru ini kita lihat memang ini fase sideway. Kalau mau lihat target berikutnya, kita lihat mungkin milih inilah. Ini bisa jadi target 2600. Oke. Karena ini adalah marking down. Ini sebenarnya redistribusi, baru dia distribusi. Ini ada redistribusi, lalu dia marking down. Kita dengan VPA BBTN, kita turun ke time frame lebih kecil. Apa yang terjadi? Kita akan lihat. Mungkin ada wake up struktur kecilnya. Oke. Jadi dia marking down. Ini ada spring sedikit. Volumenya dia langsung di atas rata-rata. Lalu dia naik. Mungkin kalau ini kita tarik, ini menjadi the best time for buying karena ini volume. Kenapa nggak di sini? Lihat volumenya. Ini ada volumenya. Jadi bisa jadi the best time for buying. Dia memberikan second chance to buy, maka dia naik. Berarti ini sekarang kita lihat patternnya, springnya adalah low. Walaupun tidak meyakinkan ya, karena volumenya itu. Ini adalah high. Ini adalah high low. Ini adalah higher high. Ini dia high low, higher high. Karena dia sudah ekstrim, dia harus turun ke bawah dulu. Stop loss-nya mau dinaikkan boleh di sini stop loss atau di sini boleh karena dia break lagi, berarti swing ini kita buy on weakness sampai di sini. Yang stop loss-nya di sini nih, yang ada swing low, 2 tick di bawahnya. Jadi kalau udah swing ke bawah, kita nggak usah panik Bapak Ibu, yang penting pasang stop loss. Karena the best time for buy-nya sama siklusnya di sini. Trennya masih uptrend ini. Tapi siklusnya kecil ya. Kita nggak bisa naik tinggi-tinggi. Mungkin targetnya 2000, kena 2000 udah bisa exit ini Bapak Ibu. Yang inilah ya targetnya di sini dulu. Kena 2000 ini kita jual 50%. 2000 berapa nih ya Bapak Ibu? Yang candle ini mandinya pakai cek. Lalu kita lihat dengan VBP weekly BBTN, kita cek dengan supply and demand-nya, kita cari zona supply-nya. Ini ada besar. Kalau pakai weekly, ini ada zona supply, berarti sekitar 1700 ini Bapak Ibu. Ini supply-nya yang nekan, ya dia naik ke atas, supply-nya masuk dari sini. Supply masuk, ya 1850. Ini cari targetnya berapa nih Bapak Ibu untuk amankan profit mungkin 20%. Karena kalau dia naik ke atas, orang-orang di sini nih banyak yang nyangkut ini. Oke. Sekarang kita cek dengan VBP BBTN.
Hmm. Hmm. Ya sebelah sininya naiknya sudah ekstrim. Di sini ada supply nih. Ini yang menekan dia turun. Jadi targetnya itu tutup gap. Ini ada supply. Dia naik tinggi, supply-nya masuk. Yang kemudian kemarin di 1200 dia beli di atas ini kan nyangkut. Ini keluar nih. Karena ini kan low, high. Ini naik ke atas ada supply nekan nih. Zep. Dia nutup gap. Dia coba nutup gap. Kalau dia turun agak dalam, ya kita tunggu aja di bawah ini. Di sini ya, Bapak Ibu. Sebenarnya dia bisa turun ke dalam bawah ini nih. Ini zona demand-nya. Bikin stop loss berlapis aja lah ya, Bapak Ibu ya, BBTN. Karena bentuk polanya seperti ini, tapi sebenarnya dia sudah bentuk pattern high. Low, high, high, low, higher, high. Oke, kita lihat dengan PIF saja. PIF BBTN. Kita cek foreign flow untuk Bank Tabungan Negara. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Bank Tabungan Negara. Kita bisa lihat Bapak Ibu, ada korelasinya lah. Kalau lihat ini asingnya distribusi, ya ini merah-merah, sahamnya juga turun. Lalu kita lihat garis ini naik, artinya terjadi akumulasi. Ini juga hijau-hijau, sahamnya naik. Terjadi distribusi, sahamnya juga turun. Terjadi akumulasi, sahamnya naik ya Bapak Ibu. Tapi untuk Jumat kemarin, setelah dia kenaikan alert hari Kamisnya, Jumatnya aslinya net sell. Net sell hari Jumat sebesar minus 12,9 miliar dalam 5 hari. Berbalik sebenarnya ada net buy. Kita tercatat di hari Jumatnya 84,42 5 hari yang lalu. Sepanjang 5 hari, dalam 20 hari kumulatif tercatat 134,72 asingnya masih net buy. Dalam 60 hari 207,6 asingnya net buy. Dalam 100 hari kumulatif tercatat 64,2 miliar asingnya akumulasi di saham BBTN. Oke, kita lanjut dengan BRIS. Alert BRIS. BRIS ini saya mau analisanya susah juga. Maksudnya saya dulu pas dia red issue di harga 1000 saya tebus banyak. Jadi averaging saya di bawah itu ya Bapak Ibu, di sekitar 1000 berapa gitu, di bawah 1200-an gitu. Nah, sekarang saya kalau ada BRIS ini tinggal let profit run saja lah. Berharap nanti mudah-mudahan Bank BNI atau salah satu dari mereka bisa melepas Bank BRIS dari kepemilikan supaya free float-nya besar. Dan nanti ini dilirik masuk ke MSCI atau indeks-indeks luar negeri. Jadi asing juga bisa masuk ke BRIS. Kan beberapa aturan kalau free float-nya nggak cukup, mereka tidak mau masuk. Doakan saja lah Bank BNI mau exit dan profit taking. Memang dinaikkan dulu lah. Kalau mau profit taking, sahamnya kan harus naik. Oke, sekarang kita cek dengan Speedo. Speedo BRIS. BRIS saat ini dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star BRIS. BRIS rotasi sahamnya bergerak stabil. Jadi kalau kita lihat chart ini ya untuk daily, harusnya kita belinya ketika di sini nih Bapak Ibu. Ketika dia belok berada di segitiga ini, dia disebut dengan habis panik terbitlah hope. Ini kapan nih? 1 2 3 4 5 6 7. Mungkin 7 hari yang lalu ya Bapak Ibu, dia bergerak naik. Sekarang berada di zona grid, ya biarin saja atau kita pindah ke chart di weekly, karena kalau lihat siklusnya ya rentan untuk supply-nya masuk profit taking. Kita lihat W star BRIS. Kalau lihat daily-nya kan rentan untuk melanjutkan habis grid dia fear. Tapi kalau kita lihat di weekly, nah ini kita punya harapan bahwa pergerakannya dia bergerak dari arah fear. Sekarang baru pertama kali dia masuk minggu pertama masuk ke zona grid weekly. Nah ini kalau demand-nya masuk terus, mungkin dia pelan-pelan dia bergeser ke atas. Ya mungkin 2 bulan lagi, 3 bulan lagi pas Desember atau Januari kita bisa profit taking ya kalau memang sudah saatnya. Ekstrim dia. Sekarang kita cek dengan VPA monthly BRIS. Datanya begini ya Bapak Ibu. Padahal ini dulu pas saya lagi kuliah di IPO nih tahun 2018. Oke, dia bottoming di sini ya Bapak Ibu. Saya rata-rata di sini kalau pas itu right issue saya beli lah. Jadi mulai beli itu ketika naik ke atas turun ke bawah.
Saya 1200 sekian atau 1300 sampai sekarang masih dibiarin. Oke, itu dia. Sekarang kita lihat monthly-nya. Fasenya dia ini adalah marking down, ini adalah akumulasi, ini adalah marking up ya. Jadi tinggal untuk profit taking saja. Atau let profit run. Karena dia di monthly-nya walaupun dia belum habis, di saat ini dia sudah break low high high. Dia gini, sudah break gini maksud saya. Dia break dan yang penting sudah membentuk pattern. Ini low, ini pattern high, ini pattern high low. Sekarang dia higher high. Oke. Nah, biarkan dia berjalan gitu. Biarkan dia berjalan karena monthly-nya kan belum selesai. VPA weekly. Jadi strukturnya dia berada di marking up. Oke, ini marking down. Jadi di harga 1000 right issue tembusnya Bapak Ibu, low, high, high low, higher high. Ini adalah the best time for buying. Ini adalah ini strukturnya kita pelajari di workshop ya. Naik ke atas. Nah, di sini mulai terjadi perubahan volatilitas tapi dia break ya. Cuman sinyalnya itu ada sinyal profit taking nih. Naik dia ekstrim tapi supply-nya langsung masuk. Cuman ini ada naik nih Bapak Ibu ya. Cuman profit taking saja, nggak kelihatan sebelah sini ya dia profit taking apa sih? Ya di sini candle besar orang profit taking benar. Apa yang dilakukan? Stop loss bisa dinaikkan ini. Stop loss mau dinaikkan di mana? Ya stop lossnya masih di sini lah kalau untuk weekly. Kita pakai daily saja ya. Bisa di sini agresif, ini konservatif. Kita lihat dengan VPA Breeze. Oh, di daily-nya baru kebaca ya. Oke. Sinyalnya agak berbahaya. Karena sinyal daily hari Jumat kemarin dia menyatakan sinyal uptrust. Dia bilang, sure, yakin, ini adalah weakness. Uptrust ini volumenya sangat besar. Lalu high volume, dia confirm weakness. Ini adalah possible end of downtrend. Berbahaya berarti sinyalnya daily. Di sini dia sudah didahului dengan potensial buying climax, lalu dia ada uptrust. Uptrust ini harus divalidasi besok candle merah. Jadi Bapak Ibu catat-catat, ingat-ingat, kalau besok dia candle merah dan volumenya juga besar di atas rata-rata, itu berbahaya. Karena apalagi kalau dia ada tanda merah ya, ini catat ya Bapak Ibu ya, setelah uptrust dia harus ada candle konfirmasi, maka itu valid untuk exit. Profit taking dulu ya, nanti dia ya mudah-mudahan dia ada kesempatan kedua untuk exit. Tapi ini dia uptrust di puncak-puncak, volumenya besar, mungkin ada orang profit taking ya. Jadi stop loss-nya dia break sini, stop loss itu masih di sini nih, 2540. Naikkan aja stop loss-nya. Ya Bapak Ibu, stop loss itu 2520. Yang ini kurang 2 tick. Stop loss 2520 ya Bapak Ibu, biarkan aja nanti ini bolak-balik. Mudah-mudahan dia turun ke bawah, mantul ya. Jadi kalau mau yang masih mau beli bisa jaga di sini, tapi jangan banyak-banyak karena ini sinyalnya ketika besok sudah down trust maka bearish candle, maka dia bisa turun ke bawah. Berbahaya ya. Dia katakan sinyalnya ini seperti itu sinyal. Jadi kita harus antisipasi dengan merapatkan stop loss. Kalau mau sell on strength juga boleh. Kalau belinya seperti saya di 1200, kalau dia balik lagi ke 3200, jual juga nggak apa-apa. Yang penting kan sudah profit. Kita lihat dengan VBP Weekly Breeze. Iya, dia bisa turun ke sini nih. Ini demand zone. Dia bisa masuk lagi ke zona ini. Ya. Ya, uptrust ini. Kita lihat VBP Breeze. Sinyalnya untuk daily jelek ya, Bapak Ibu. Volumenya itu yang memvalidasi. Kalaupun besok mau nahan, ini rally, base rally, dia akan turun dulu. Saya agak yakin dengan volume ini, dia akan turun, tapi di sini ada penahan, base-nya. Ya. Kalau mau beli tes satu lot, beli di sini nih, zona rally, base rally, tes. Ya. Maka stop loss kita tadi di bawah ini ya. Karena ini ada zona demand juga, aman, mudah-mudahan dia kuat. Oke.
Oke, sekarang kita lihat foreign flow. PIF. BRIS. Foreign flow untuk BRIS. Wow, berbeda dengan asingnya. Ini menarik ini, Bapak Ibu. Karena nggak peduli sahamnya mau naik, mau turun. Kalau kita lihat belakangan ini, asingnya akumulasi terus. Yang mau ikut asing, hold saja. Stop lossnya agak di bawahkan lagi, di bawah sini. Jadi kalau dia turun, di S1 bisa buy, di sini bisa buy, di sini bisa buy, di level-level ini bisa buy. Kalau kita lihat chart foreign flow untuk BRIS, dia masih naik terus. Sahamnya mau turun, asingnya buy terus. Hari ini Jumat sendiri saat candlenya turun besar dan aksi profit taking terjadi, asingnya net buy 212,7. Dalam 5 hari 671,9 miliar asing net buy, makin besar. Dan 20 hari asingnya tercatat net buy 812,9 miliar. Dalam 60 hari 1 triliun ya. 1 triliun dalam 60 hari, dalam 100 hari ada 1,11 triliun asing net buy. Jadi kumulatif asingnya itu akumulasi terus ya, masih terus-terusan akumulasi di BRIS. Oke, seperti itu dia saham BRIS. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya kalau kita mau ikut asing, let profit run saja. Stop lossnya saja dijaga seperti ini. Kalau kita jual, ya takutnya naik lagi, ya kan? Jadi saya rasa cukup Bapak Ibu untuk analisa weekly stock analysis saham-saham terbaik pilihan Bapak Ibu untuk minggu ini. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini, share and like. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.